Mungkin karena kan buat beli gaya hidup iPhone. tuh kebutuhan sih. Enggak, maksudnya bukan sandang pangan papan gitu, buat gaya. Enggak, tapi kebanyakan mah bukan. Buat si Zeus tau nggak? Ah bagus, Judi. Kalau misalkan ada uang 1 juta 1 bulan, nah berapa ratus ribu untuk perawatan? 800. Sudah gila. Memang gitu, Cak. Ya, karena 200 lagi buat beli Proma. Malu sama lingkungan. Iya. Ih, hamil. Bodoh. Di luar nikah. Iya, solusinya tetap Islam adalah Lain solusi bodoh. dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Sobat redaksi balik lagi ke Orbit. Kita syuting hari Jumat buat tayang hari Minggu. Nah gitu ngebang beratana di tol. Udah biasa berarti ya, Kang? Betul udah biasa. Udah sepi lah bareng saya Farhan Jamil dan Kang Erwin, dan sekarang juga sangat amat spesial setelah sekian lama kita nggak syuting. Oh iya betul kan, karena kehadiran saat itu bukan hanya martabak yang spesial aja kan. Betul. Nah, bintang tamu kita juga ada yang lebih spesial. Itu Mungkin kastanya dia. di atas istimewa atau spesial gitu. Di atas istimewa. Istimewa. Nah, Nasi goreng karetna 2 itu. Teh Tata. Teh Tata. Gokil. Siapa beliau tuh siapa? Ya di TikToker kan. Oh, TikToker. punya 40.000 follower. 40.000. 40.000. Lumayan lah. Buat Lumayan. FYP mah. Bener, karena ini dia nih masih 7 kalau nggak salah. tapi udah lama tuh nge-TikTok. Udah. Dari 2020 sih. Oh, awal-awal TikTok mulai naik ya. Sebelum itu kan ya banyak tapi jamet-jamet. Mulai di 2020 Covid tuh orang-orang mulai nyoba. Ya. Jadi karena memang menurut data Karena konten-konten beliau tuh sangat inspirasi sekali. bagus. Sangat mengedukasi Bagus. kayak gitu kan. Boleh Jadi, nanti ditayangin. Ya, wajar sih banyak follower juga sih ya. Tapi antum main TikTok? Enggak. Main. Ternyata sebagai anak muda, kudu main. Apa tengah rasa muda jadi tuh main TikTok. Apa Tapi- tuh TikToknya tuh? Sagittarius. Sagit- Oh, namanya Sagittarius. Sagittarius. Nama asli Sagittarius? Bukan, nama asli Tata, nama TikTok Sagittarius. Karena kan aku kuat. Berarti Strong woman. berarti Desember. Desember. Sama gokil. Sagittarius coy. Kayak udah menyatu ya, kayak jaketnya juga menyatu gitu. Kapal kan? Kabaran. Kapal is the best. Sagittarius Desember tanggal? 16. Ih, deket atusnya 20. Wah, party dong. Party gokil. Ya jauh. Tanggal lahir Januari. Antum bulanan. Oktober. Oh, seru sih. Oktober, November. Oktober teh berarti apa? Apa jadian nih? Oh iya, Feminim. Gemini. Ausarius. Guys mulai asal. Ya, celoteh redaksi seperti biasa kita bakal ngegibahin berita-berita yang sepekan hari, enggak sepekan sih, kita ngambil berita yang anget-anget sih. Yang update hari ini, Kang. Oh, yang hari ini? Yang update hari Gokil, ini. Karena kan luar biasanya biasa. seminggu sekali tuh. Hmm. Karena ada yang spesial gitu, jadi Betul. update gitu. Bener. Mendadak kita cari berita yang paling anget. Yang paling hangat, karena Itu kan dia. bukan liwat aja yang dadak itu. bagus, gitu kan. Dan bagus. narasumber juga kadang gitu sih, Kang. Apa tuh? Tapi teteh sering teteh baca-baca berita gitu di Sering. Kan yang lagi viral tau nggak apa? apa tuh? Si itu Mario. Oh iya benar. Sekarang lagi sidang. Lagi sidang. Banyak di sidangnya bukan berulah sih, kayak naon itu bahasa Indonesia cengus gitu, DT Polontong. Oh gitu. Mm-mm. Saya nggak update sih. Karena anak Saya itu yang itu jangan usah dilanjut. Ya benar, tapi kalau sekarang sih asupan berita mah udah banyak di mana-mana, yang nggak sengaja juga. iya. Kita sering lah di TikTok juga banyak berita-berita gitu nggak sengaja ke scroll juga. Itu pasti nonton Mario Dandi di TikTok banyak kan ya? TikTok. Di Reels. Justru. Kan justru di TikTok lebih dari TV. Betul. TikTok, klarifikasinya komplit. Oh benar, lebih cepat. Iya. Ya kita nggak nyari
beritanya juga bakal muncul sendiri. Nah, kalau mau berita yang lebih terpercaya deh, Jabar Express. Kok gila biasa. Boleh Mang, berita pertama dari mana? Saya bacakan ya. Buka WA. Lama dikunci cuy. Apa dikunci? Aneh kok Tadi kayak apa kan. dikunci? Oh, berita pertama berangkat dari Bogor, Kang. Dari Bogor. Buntut pesta miras di area kantor Bupati Bogor, 5 oknum Salpo PP ini dipecat tidak hormat. Pesta si antum. Iya, pesta tuh. Pesta miras di area kantor Bupati Bogor. Oh, berarti yang pesta ASN ini. Ya, Salpo PP. Oh, Satpol PP. Salpo PP. Oh, iya. Yang rame di TikTok juga tuh. Oh, ada videonya. Saya juga katanya sih nggak. Rasanya. Boleh teh dibaca teh beritanya. Boleh? Yang mana? Nah, yang ini. Oh, ini. Heeh. Viralnya video anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang diketahui minum miras di dekat kantor Bupati Bogor. Ah, benar. Benar. Pasti Enak padahal. Ah, bagus. Saya nggak tahu tuh gimana rasanya. Saya nggak tahu. Enak Pak Erwin rasanya? Kan miras dijual untuk Untuk apa? dibeli. Iya benar. Namanya barang dijual untuk dibeli. Iya, benar tapi, kan? tapi pertanyaannya ngapain ya? Ya mungkin Minumnya di area kantor gitu. Kenapa nggak di kosan gitu? kan Bogor tuh dingin. Mungkin ngangetin aja sih. Salah, itu bukti protes ke Bupati Bogor. Protesnya kenapa? Ada we beneran masalahnya. Dari hasil pemeriksaan yang Aneh dilakukan bentuk protes. oleh Satpol PP Kabupaten Bogor, 5 orang dinyatakan bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, mengaku sangat menyayangkan dan prihatin atas kejadian tersebut. Apa nih sebabnya? Gimana? Heeh. Oh iya, mah kayaknya sengaja doang ya. Yang gabut gitu. Atau lagi kerja mungkin, bisa jadi. Iya lagi Maksudnya lagi dinas ngantor. kan, Lagi lagi ngantor. ngantor, lagi piket, kena cuaca dingin mungkin. Enggak, bener Kabupaten Bogor dingin, panas cuy. Dingin atuh, puncak kan dingin. Dingin, Mang. Oh, siap. Salah berarti orangnya. Oke, dingin. Belum pernah ke Bogor mungkin. Pernah dong. Puncak-puncak Payawa. Nantilah diajak. Aduh, Nantilah siap. diajak. Minum Aku ya, diajak minum. nggak? Diajak nggak? Diajak kemana? Oh, benar. Mungkin ya lagi piket, terus minum, akhirnya ketahuan. Kurang rapi. Jam. Jadi kayak ngerti gini, kurang ngerti. Tapi Akang pernah nggak sih minum? Hah? Pernah minum nggak sih? Can? Mang itu di record bang. Astagfirullah. Ya benar ya, maksudnya 5 Satpol PP ini ketahuan gitu ya konsekuensinya, maksudnya walaupun mungkin dalilnya sudah dewasa kan 21 Iya, plus betul. 21 plus. Tuh. Boleh Dan- legal. Ya, dan Cecep pun menegaskan bahwa minuman tersebut bukanlah minuman hasil dari sitaan. Klarifikasi. Padahal- Takut dituduh. Padahal nggak nyangka ke sana loh. Nggak nyangka ke Saya sana. juga nggak kepikiran. Tapi karena udah ya Stigma ya? Udah stigma, udah husnudon kayak gitu kan. Masuknya di husnuzon. Minum miras apa Jadi bahwa minuman tersebut bukan berasal dari barang sitaan petugas, melainkan dibeli oleh oknum tersebut, Sengaja dibuktikan beli. dengan hanya bukti transaksi, jadi beli, Kang. ada buktinya transaksi. Ya, kalau di itu ada Ayah bonnya. kawa-kawa ijo sama anggur merah itu. Oh itu. Oh bagus satu kalau itu. Ya Allah. Tapi Teteh melihat fenomena aparat negara yang ya mungkin ini kasus konyol gitu, minum di kantor. Gimana tuh ngeliat? Bagus sih. Ya enggak etis atuh. Nyatanya mainnya atau Harusnya mah minumnya di di mana? tempat dugem. Nah, boleh, Kalau boleh. di kantor mah harusnya Boleh tuh. Ragu tuh kepalanya. Tapi boleh kan, tapi ya hiburan malam. Oh, boleh tuh. bukan tempatnya kan. Kalau Kan kalau ada di tempatnya. rumah bupati bukan tempatnya gitu. Di kantor. Tuh. Bukan. Kalau di tempat dugem mah tempatnya. Nya kan? Kalau orang jadi ragu ya untuk dukung dia. Bener. Hiburan malam emang. Ya mungkin Tempatnya legal lagi. mabok boleh di tempat dugem ya kayak
Kata Tata sama Jamil. enggak, ya boleh berapa? Ya udah, enggak boleh. Tapi kok dijual? Boleh. Ya karena ada pembeli. Bener, jawaban aman, bagus, Kan bagus. adanya penjual tuh karena ada pembeli kan. Iya, iya, Kalau bener. nggak ada pembeli nggak ada yang penjual. Enggak, tapi serius, secara hukum legal nggak sih? Legal ya? Legal. Untuk 21 tahun ke atas 21 gitu. ke atas. Dan Dan ada syaratnya nggak? Ibu hamil. jangan kalau itu mah. Iya kan jangan. Ya anak-anak, Anak-anak. hamil, jangan. Tapi memang sekarang udah gimana ya cara ngejelasinnya? Nah, maksudnya lihat dari berita-berita aturannya memang sudah cukup ketat gitu. Maksudnya hanya ada di tempat-tempat tertentu yang memang tempatnya mungkin legal, bayar pajak dan segala macam, bukan tempat-tempat yang bisa beli di warung atau gimana gitu. Kalau di lapangan nggak boleh berarti ya Kang? Lapangan mana tuh? Ya lapang bola gitu di tengah-tengah kan biasanya kalau di tempat saya tuh kalau mau minum tuh di lapang sawah kayak gitu. Bukan karena takut polisi atau raja, karena takut orang tua. Nah kalau berarti Kalau itu boleh. boleh. Saat jangan ketahuan gitu. Sebenarnya menurut Teteh, aduh ini pertanyaan konyol mabuk di lapang boleh nggak? Aneh. Kan nggak boleh di tempat. Iya, di lapangan kan buat main bola. Oh, berarti Buat nggak boleh. olahraga, Olahraga. bukan tempatnya. Dugem boleh. Dugem, boleh. Asal Bang. 21 tahun ke atas itu kuncinya. Dua berapa? 23. 23. Ya sama lah. Aman. Ya maksudnya ente tapi orang ente jadi merasa tertuduh ya. Ya itu berita pertama datang dari Bogor soal pesta miras yang dilakukan di kantor gitu. Ya jangan lah ya, ngapain didugem sekali lagi. Boleh. Bener Mang. Hah? Bener. Cik Teteh. Boleh, kan itu legal. 21 ke atas. Ya, sama-sama ragu tuh ya. Legal tuh sih berbahaya tuh. Legal. Makanya banyak kan di sini tempat tugas. Hah? Di mana? Banyak di Bandung. Ya yang legal banyak. Banyak. Legal nggak sih? Ya hari hiburan malam Legal, banyak yang kan? legal Legal, karena iya. bayar pajak. Kayak gitu. Enggak, saya pernah stand up di klub kan. Jadi legal, tempatnya juga ada gitu, bukan tempat yang enggak, maksudnya jadi kawalan gitu. Itu benar gitu. Berita kedua kan. Enggak Kang, soalnya kan Masih ada lagi. ini kan tempat bupati. Iya, kalau tempat Iya. bupati nggak boleh. Boleh. Ya waktu nggak boleh, di kantor juga nggak boleh. Iya, kalau di tempat juga boleh, itu poinnya. Kalau di halamannya, Di rumah boleh di rumah. Boleh dong di rumah. bayar pajak. Oh bayar pajak bumi PBB, bangunan. iya. PBB bayar. Boleh. Oh di motor juga boleh. Itu entah aturan jadi bayar pajak jadi boleh. kan tadi tempat dugem bayar pajak. Enggak, maksudnya bayar pajak itu indikator itu legal Oh tempatnya. iya, berarti udah. Aman teh? Aman. Aman. Berita kedua, hutang pinjol Jawa Barat tembus hingga 13,4 triliun. Wih, ngeri sekali. Kan. Luar biasa, gokil. Emang udah di samping tren-tren kayak gitu, pinjaman-pinjaman kayak gitu jadi tren juga. Benar, Karena benar. kenapa? Ya karena kebutuhan yang Bukan. apa dong. tuh? Karena apa tuh? Banyak pengangguran lah. Bagus. Lebih dalam kan. Iya. Kritis, gokil, luar biasa. Cari uang kemana yang pengangguran? Ya, Itu kan tinggal modal KTP, dipoto, slip gaji bisa bikin bohong, terus di ACC gampang, nggak harus survei ke rumah. Oh, itu enggak ada yang survei. Enggak tuh, kayaknya ini pakar sekali pinjol. Enggak, tapi emang bener. Udah berapa perusahaan tuh yang dipinjam? enggak, tapi kalau nyambung enggak kebutuhan, ini pengangguran. Mungkin memang karena nganggur biaya kebutuhan hidup banyak, tapi pertanyaannya ini tuh karena kebutuhan atau gaya hidup. Nah, baru. Apa memang mungkin ya karena kan buat beli gaya hidup iPhone? tuh kebutuhan sih. Enggak, maksudnya bukan sandang pangan papan gitu, buat gaya. Enggak, tapi kebanyakan mah bukan. Buat si Zeus tau nggak? Bagus, Judi. Ada sih, kan, ada. kebanyakan. Enggak, maksudnya keinginan gaya hidup tuh gini, misalkan saya nih kerja gitu punya uang tapi pengen kelihatan lebih wah, kelihatan lebih
Yang sih orang minjem ke pinjol, jangan beli naon gitu. Misalkan, gawe mah aya. Oh, gaya elit. Butuh mah, maksudnya kebutuhan mungkin tercukupi untuk makan dan ongkos, tapi yang bisa kebeli naon segala macam mungkin pinjol. Solusi, ya bener. Emang Ada kan sesimpel dulu? itu teh. Iya, gaya elit, ekonomi sulit. Nah itu Cuap. dia. Cuap. Jadi pinjol. Tapi saya belum pernah sama sekali. Gimana prosesnya tuh Aku gimana? juga belum pernah. Enggak, mungkin tahu. Nanya, enggak nuduh, enggak. Siap. Gimana prosesnya tuh gimana biasanya? Kan banyak tuh platform. Biasanya mah pakai KTP, diselipin, difotoin slip gaji, udah di ACC. Ini tuh yang iklan-iklan banyak kan? Yang, Iya, yang di Facebook. yang iklan, banyak. yang legal kan? Legal, yang ada OJK. Heeh. Heeh. Iya itu. Tapi kalau nggak dibayar nggak apa-apa itu teh. Nggak apa-apa. Tapi kemarin saya baca beritanya Mahfud MD menghimbau kepada orang yang terjerat pinjol ilegal, mending gak usah dibayar. Tuh. Yang ilegal tapi. Tapi emang misalnya Jamilnya pinjam pinjol. Nah nagihna teh saya dapat. Nah itu tuh gimana teh banyak yang ketemu keluarga gitu geding teh kan Kenal sama ini enggak? teh saya tamu eta saya pernah teh dek dihantam ka jelema gara-gara ieu kenal jeung si ieu tuh nah abis bejo ka Biasanya jelema mah ya, itu teh nomor telepon kita teh biasanya dicantumin 2 orang penanggung jawab, kayak 1 orang tua atau enggak teman terdekat, jadi tahu nomornya. Oh. Nyantumkeun. Potong. Tapi aku enggak ya, pengetahuan itu mah. Tapi kayaknya udah mendalami tuh. Oh, terima kasih. tapi Jangan-jangan lulusan keuangan manajemen. Iya kan, kebetulan kerjanya kasir. Oh, Itu iya. uang, jadi banyak yang itu. dunia peruangan tahu Nah, luar biasa subhanallah. tapi memang mungkin ente tadi prosesnya mudah soal bunga dan gitu gimana tuh sampai orang tergiur gitu ya namanya juga Bentar, minjem aku tuh kan bukan nasabah pinjol. ya kalau nggak tahu nggak apa-apa kalau tahu mending jawab Apa ya? Apa barusan ya? iya kenapa orang teh bisa sampai tergiur gitu apakah bunganya kecil atau Oh apa iya, bunganya kecil, tambah cepet prosesnya. Oh, cepet. Ini nama 1 jam cepet. doang. Inti nama 1 cepet. jam Ih serius, bisa cepet kata butuh duit 1 jam. Paling gede berapa tuh teh? Nggak tahu itu. Aku mah nggak tahu, astaga. Aplikasi yang cepet apa? sekarang di backup Kan banyak di Facebook lewat. isi gitu-gitu kan Nah, Kalau itu nggak tahu. itu yang iklan maksudnya Oh, itu kan iklan. legal maksudnya berarti kan diawasi Legal. OJK terus alurnya itu tidak mencekik gitu kan kalau yang ilegal mah bunga tarik pisan sampai orang tuh ngerasa iya pisan neta nu dihimbau ke Mahfud MD kalau udah terlanjur kejebak sama yang kayak gitu mending sekalian juga usah dibayar Heeh. kalau yang legal mah kan kayak kita mungkin minjem ke koperasi sama aja kan Iya. mesti dibayar. Berarti mungkin ini dampak dari berbelitnya proses peminjaman dari bank mungkin ya, jadi orang-orang lari ke pinjol juga. Masuk akal. Ya saya pernah wawancara ekonom sih. Bagus. Yuk, gimana? Nah, benar itu juga mungkin. Oh iya banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan, belum survei kayak gitu kan, belum slip gaji. Jadi emang sistem perbankan dalam proses minjam tuh emang agak berbelit. Jadi orang-orang yang apalagi orang-orang sekarang tuh serba instan kan kayak gitu, nggak mau ribet kayak Iya, gitu. nggak mau sejam mah proses. gila. Di Cepet pisan. lari-larinya ke pinjol. Coba kalau perbankan prosesnya gampang, mungkin ya larinya ke Bang, bank Bisa dan lebih- perputaran uang juga mungkin bisa lebih deras. ya jangan minjem lah. Kalau nggak minjem, Iya. Mungkin ada orang lain yang memang butuh banget gitu. Dan memang sangat jadi solusi, sangat jadi pahlawan lah ketika ya misalkan ada yang benar-benar urgent apa ya butuh obat sejam bos cair uang. Dan saya lihat-lihat di iklan ada yang misalkan limitnya sampai 10 juta, 15 juta, gila keren kan? Sekilat cus juta-juta coba ke bank. Mungkin saya nggak tahu sih nggak pernah minjem ke bank emang sulit ya? Tapi enggak Dibandingkan pinjol mungkin lebih sulit. sih, itu mah cuma biasanya dana awal GoPay 500.000.
Oh nggak capek 2 belasan. jutaan enggak. Oh itu yang di iklan apa bohong? Itu mah bohong namanya iklan mah ya. Nah saya tahunya di iklan doang. Oh awal GoPay. Saya juga pernah Kang sama temen Tuh, tuh. kan ngaku. Kan enggak ya. Kan temen tuh udah pinjam tuh ku yang aku laku tuh. Nah kalau aku. Nah hari orang kan pernah. Ah. No lain mah cairna ngan nya 1.500.000 pas no abi mah KTP kieu cair 4 juta. Oh nginjem KTP antum. Nah, cair 4 juta. Oh bener eta ge nya pengaruh lamun kita na bersih nama aya istilah ngaran bersih gini. KTP mana geus kotornya. Nah, saya sering sih dengar iya. gitu kan. KTP masih Becek. bersih. Masih bersih jadi Masih bersih. aman. Nah bener limitnya mungkin bisa Tapi jauh. nggak dibawa Nah, ngecek unggul. ngecek kumpul 4 jutanya. 4 juta. Tuh, 4 juta bisa segitu langsung, Bros. Kan bayaran kan duaan tuh yang pinjam. Ah. Si Akang sama Teteh misalnya tuh yang buat nikah mungkin. Hah? Amin. Bagus cepat, langsung cepet cet. Nah, cicilannya mereka berdua Kang dan mereka tuh pengen apa ke orang teh gitu kan. Geus pinjem KTP. Yang gitu. Bagus sih. Ya nggak apa-apa kalau dibayar mah. Terjadi karena apa, Sok? Karena orang mantannya batu ali. Kalah asah. Wah, dua nana merah taruhan gitu. Iya maksudnya kita ubah deh konotasinya jangan terlalu negatif gitu. Kalau mau minjem nggak apa-apa asal dibayar. Iya. Iya kan? Legal juga diawasi OJK gitu. Ya asal dibayar. Kalau tadi mungkin banyak yang iklan-iklan yang ilegal-ilegal ya gitu. Jangan. Karena Cara membedakannya gimana Kang yang ilegal dan nggak ilegal? nah, gimana tuh? Cuma. Enggak sih biasanya ada himbauan dari OJK ya yang resmi karena biasanya setiap beberapa bulan gitu OJK ngerilis ini resminya. Ya. Web-web yang soal perduitan lah, otoritas tahu. jasa keuangan yang soal perduitan aliran dana di luar ini nih aplikasi atau ini nih website yang Ya. sudah terverifikasi Ada di OJK. websitenya juga. Dia udah ada data-datanya. Ya kalau di luar itu pasti dipastikan Ya. ilegal. Beritanya nih Kang. Bagus. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa masyarakat di Jawa Barat merupakan pengguna pinjaman online lending terbanyak di Indonesia. Juara 1 Jawa Barat. Jawa Barat dengan total nilai pinjaman 13,8 triliun. Wih, Di atas judulnya 13,4. 13,4. Yang di bawah mencapai 13,8. Oh iya, mungkin siapa yang nulisnya? Oh Si iya. Pak. Ulah sebut. Oh, karena kayak berita tadi gitu kan. DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan nilai sebesar 10 triliun. Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK menyatakan bahwa indikasi banyaknya masyarakat yang menggunakan pinjol Kenapa tuh? F2 lending. Itu dual lending. Peer to peer itu apa sih? Langsung dari peminjam ke ini tanpa perantara peer to peer. Meskipun demikian, Ogi menjamin bahwa risiko kredit macet dan tingkat keuangan prestasi DKI Jakarta masih kondisi. Oh iya mah nggak nyambung Kang beritanya. Jadi Jawa Barat pertama ya, peringkat pertama soal pinjam meminjam ke pinjol teh. Iya. DKI kedua. Ya. Gokil, luar biasa orang Bandung kemana-mana yuk. Ya bener, tapi Bandung Timur. ya bener gak apa-apa, tidak maksud mendiskreditkan, cuman bayar itu aja sih. Ya cuman bayar. Tapi Iya kan? dengan statement Pak Mahfud yang Akang sampaikan tuh gimana tuh Kang? Yang bahwa ketika udah minjem pinjol, udah terjerat pinjol nggak usah dibayar. Yang ilegal mending gak usah. Sementara dalam aturan Islam ketika kita pinjam tuh harus dibayar. Bagus. Itu gimana tuh Kang? Bagus. Mungkin ya ini saya nggak baca, nggak dengerin karena itu di TikTok kalau nggak salah saya lihat. Iya. Mungkin ya biar jadi efek jera aja. Mereka kan bisnis ilegal, namanya bisnis ilegal gitu. Yes, anggaplah ini hukum alam gitu. Kayak inilah, kayak kemarin kampanye tidak membeli tiket di calo. Sebenarnya kan sah-sah aja calo beli tiket, dijual lagi sah dong. Sah. Secara jual beli kan. Tapi karena memang ini calo agak kurang ajar gitu 2 kali lipat, mending gak usah dibeli gitu. Nah sama aja mungkin kayak gitu ya. Mungkin. Jadi hukum alam ya udah mending gak usah dibayar biar sekalian rugi, biar dia kapok nggak jalanin bisnis.
pinjol ilegal lagi yang bunganya gede atau apa gitu, ngancam-ngancam orang. Atau kan sampai ada yang ngancam-ngancam kalau nggak bayar Jual ginjal. apa gitu, sampai ada Berat. pelecehan seksual. Kan berita-berita pelecehan seksual. Nah, Dol, gitu-gitu. tang melongkat dia, Dol. Sinabrak meja gitu. Gitu kan. Bener, soalnya ada pinjol-pinjol ilegal yang memanfaatkan keadaan itu untuk ngancem. Misalkan Iya, si Teteh. Tuh. Tuh. Teteh malah mayar mending. Teh pernah diancam nggak Teh? Bagus pertanyaannya. Oh iya Teh, masalah hukum tuh kan nggak usah dibayar. Menurut Teteh kan dulu di pesantren juga kalau sudah itu 3 tahun itu gimana Teh? Nggak serius tuh bener. Iya kalau Teh. tuh udah serius. Masalah agama kita bahas. masalah Bener. agama. Oke, siap. Agama yang mana tajwidnya? Mau yang mana? Tapi bener Teh, himbauan dari Mahfud MD nggak usah dibayar. Menurut Islam hutang mah mesti dibayar. Iya, utang mesti bayar. Tapi kan kalau itu sesuai kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, Kan hutang harus Kan dibayar. hutang, tuh ku nginjem lagi. kan bisa Ada bisa dimusyawaratin, perdamaian baik-baik diomongin. Bisa. Saya pinjam uang 5 jutanya. Ya, Hmm. 5 juta biasanya kalau dipinjol itu bunga sama hutang lebih gede ke bunga kalau yang ilegal. Jadi 10 juta. Iya, makanya itu kayak mencekik diri sendiri. Dari Jadi- 10 juta jadi 25 juta. Oh gitu. Gede bunganya kan? Heeh. Ya, makanya kalau yang kata siapa tadi ya? Mahfud Mahfud mending jangan dibayar. MD. Karena Hmm. bunganya lebih gede dari utang. Tapi kan dalam Kan di Islam juga nggak boleh. Kalau Dalam- kita enggak. pinjam nggak boleh di bunga. dalam kaidah usul fikih itu ada angtarodin suka sama sukar itu sama ridho. Antarodin. Ya, nah itu gimana kan kalau kita pinjam misalnya Teh, kita memberi berarti ada ikrar namanya yang angtarodin itu. Nah itu gimana Teh? Nah jadi ngomong dede ayo nah. Tuh ayo jing bener Airin mah ngeureuykeun Enggak, tapi benar, mungkin kesimpulannya adalah karena ini sudah ada di titik ada potensi ancaman-ancaman. Ya betul Kang. Itu dia. Ya dengan bunga yang gede juga itu kan ngancem. Sampai Nyarekan lahnya pararahnya. eta. Pada orang tuh nginjem loh. Eta pisan ya Allah, biar itu dicarekan astagfirullahaladzim. Yang bener, kamu kenal nggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kayak marah-marah. Itu benar. Mahfud MD imbau masyarakat untuk tidak bayar utang pinjol ilegal. Betul. Enaknya berarti Kang ya yang udah terlilit hutang tuh. Ya enggak. Maksudnya jangan disengaja dong. Hei, jangan disengaja. Tapi udah terlanjur biasanya kan. Ya bisa Nah. jadi mungkin karena tadi kebutuhan yang mendesak, butuh banget urgent. Ya udahlah minjem. Amun Akang tuh kan belum nikah tuh. Oh, udah nikah? Sama Tata belum nikah tuh. Belum. Iya sama. Derek main ke neta, kalau kan aing bakal kepancing, wow, aman. Kalau misalkan pinjam buat apa tuh? Abi, Kayak tadi Kang ada kas nggak gitu. Pinjam dong. Gimana tuh? Biasanya buat apa Kang? kebutuhan, Kebutuhan. pure kebutuhan. Pure. Aing udah ngejawab kumaya. Kebutuhan. Kebutuhan. Bener kebutuhan kan teh? Kebutuhan. Ongkos. Makan. Kos makan. Terus Beli skincare. skincare. Nah, cewek skincare. Akang Paling orot di bensin. bensin. Kan maksudnya kita makhluk yang mobilitas tinggi. Wah, Ke kantor Taraga. gitu bensin ada. Nah, kebutuhan yang kayak gitu cukup mendesak, Oh, bener. iya. Teh, kalau Teh kan perawatan tuh. Perawatan berapa Teh? Sehari atau seminggu sebulan? Kok jadi kayak Ya kan kebutuhan tadi Kebutuhan. kan. Itu cukup mendesak gak bagi perempuan? Kan. Iya, sekarang kan cowok mandang fisik. Tapi ternyata mah tidak bentukin, guys. Hah? Enggak, tapi bener itu kebutuhan yang sangat amat mendesak gitu. Iya. Biasanya Banget perempuan. cewek-cewek sekarang dibanding makan mending diet terus mending perawatan. Oh iya. Iya. Kalau Real itu mah real di kalau semua tempat kerja. kalau ditimbang takarannya lebih banyak pengeluaran untuk makan ongkos atau untuk perawatan? Sebulan? Perawatan. Oh iya. Iya. Ya, berapa, Gokil. Makan tuh penting. Kan
pengen diet. Jadi Enggak, mending iya. Maksudnya mending lapar daripada Kalau muka aja. misalkan ada uang 1 juta 1 bulan, nah berapa ratus ribu untuk perawatan? 800. Sudah gila. Memang gitu, Coy. ya karena 200 lagi buat beli Proma. Oh, enggak setengah-setengah Real. sampai 80. Iya, serius. Oh, sebesar itu ya kebutuhannya. Serius. Berapa teteh sebulan teh? Serius. Nanya berapa? Jangan bahas itu atuh. Deh, kan itu perawatan kan? Iya. Berapa? Iya, itu. Ya berapa lupa lagi. Berapa? UMR? Oh 15 juta. Itu tuh UMR Bandung. Oh 3 juta. Oh. Sebulan. Berarti hampir 2 juta ke perawatan. Iya, kayak beli skincare kan skincare bukan cuma di wajah. Ah, Si ketek gimana? hitam kan ketek. Oh, gitu. Kaki. Cepet banget jawabnya ya. tangan. Oh, bener perawatan perempuan mah seluruh. Iya banyak. Iya. Lalaki mana untuk guys bikoneng. Baik, aku ngerang diri serangan. Nah, kalem tuh anak. Kayaknya dulu benar. Kuota juga kan? Tapi itu Oh ya kota. apa perempuan anjay terlalu seksi sih kalau ngomongin itu. Iya benar. Tapi bagus stand up. Enggak. Gitu. Berita ketika mau lanjut gak? Lanjut. Bentar ya. Sena 20 menit. Ayo mangas malawi. Iya teh bakal dikat tadi lah baru dipotong nggak tuh. Nah ini. Boleh dibaca teh. Boleh. Bayi dalam kantong makanan bikin geger warga Bandung. Bayi? Bayi gokil wae yo. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Ih parah, padahal aku pengen punya anak. Tapi Dengerin. belum nikah. Dengerin. Ada yang kita bener nih kasus kayak gini kan ada aja yang dibuang ke tempat sampah, yang atau yang lebih sadis. Mungkin ini masih hidup, ini hidup gak? Nanti kita baca. Ada yang ya udah dibunuh gitu. Jadi dibuang. pengennya buatnya aja doang gitu kan. Oh bener. Tanggung jawabnya nggak mau gitu. Padahal ada solusinya itu. Apa tuh? tanpa pagar ya. Ya maksudnya sedihnya tuh. Oh iya sedih. Bukan. Oh, bukan. Ya bukan ya bener sedih gitu terenyuhnya tuh banyak orang di luar sana yang berjuang gitu pengen punya anak Benar. tapi ini bikin jadi buang gokil. Itu teteh kan perempuan tuh sebagai perempuan gimana tuh lihat kondisi seperti itu atau kejadian seperti itu yang membuang bayinya. Padahal kan Ya nggak boleh tuh. Segimanapun dosanya kan anak mah nggak punya dosa. Bagus. Harusnya mah dirawat, dikeluarin. Mending dikeluarin terus kan sekarang mah banyak panti asuhan ya daripada dibuang di kantong. Ya bukan sayur. Main di kantongan bawa kamu. Astaga bercanda. Begitu dibercandain gel udah. benar gitu. Benar. Iya. Tapi teh kenapa? Ya kita sepakat lah mungkin ini banyak orang di luar sana yang tadi bikinnya doang gitu apa pergaulan bebas. Tapi kenapa ini setiap tahun tuh ada himbauannya banyak di pemerintah di Komnas HAM perempuan apa gitu untuk menjaga dan lain-lain. Tapi kenapa tiap tahun gitu hampir setahun 3 kali 2 kali ada aja gitu berita. Kenapa? Biasanya tuh dari sudut pandang perempuan. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau laki-laki kan emang bikin doang. cuman mengusulkan. Cuman mengusulkan. Kan di ACC dan tidak nama tergantung perempuannya. Bagus itu. Tak bener perempuan sosok seorang ibu. Kenapa itu bisa terjadi lagi? Biasanya takut sama orang tua, malu. Yang utama malu sih. Oh iya, malu. Malu sama lingkungan sekitar, sama keluarga. Jadi ya itu jalan satu-satunya dibunuh. Dibunuh nggak? Enggak tahu. Iya, maksudnya dibuang lah. Iya, dibuang. Dihilangin gitu. Tapi kan proses misalkan kalau ini hidup, proses ngandung juga 9 bulan ya. Iya, berarti nggak pulang. Meren. Makai meren. Gokil. Iya, malu sama lingkungan. Iya. Ih, hamil. Bodoh. Di luar nikah. Iya, solusinya tetap Islam adalah Lain solusi bodoh. dari Lain bodoh gitu. ya maksudnya
mau dilanjutin ke agama berarti cuman ya benar. Saya juga sebagai laki-laki mungkin akan berpikir yang sama, malu gitu malunya ya. Tapi Jadi ya. kenapa laki-laki pengen ngerusak sebagian cewek? Nggak tahu teh, saya biasa dirusak. Oh, Ya mungkin Menantang. mungkin kesepakatan antara Ridho sama Ridho, suka sama suka ya kan bisa terjadi. Ya misalkan sekarang deh nggak pukul rata, cuman pergaulan yang semakin bebas. Gimana cara ngomongnya kayak ngejudge. Gini deh, orang tua dulu itu juga ngejudge apa ya, gimana ya bahasanya? Enggak perbandingan gini Ya aja. membandingkan ini saya deh pribadi ya, membandingkan saya pribadi dengan orang lain. Saya dari kecil sampai sekarang nggak boleh keluar malam. Maghrib udah di rumah. Kecuali ada kepentingan, makanya sampai sekarang ini juga saya izin gitu. Pulang jam 11 gitu, saya pulang jam 12. Nah itu kan jadi pagar. Nah mungkin banyak di luar sana yang balik jam 1, jam 2 gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi faktor. Di luar ngapain? Main catur. Mungkin. Itu bisa membandingkan dengan diri saya gitu. Saya mah insya Allah. Kalau Teh Tata biasa pulang jam berapa tuh pulang kerja kan? Pulang kerja jam 8. Jam 8. Berarti langsung pulang ke rumah tuh jam 8. Kan kebetulan saya itu anak rantau, jadi ngekos. Jadi ngekos. Iya. Pulang ke kosan langsung berarti. Pulang lah. Pulang dong, Iya. kan nggak boleh. Pulang. Iya pulang. Pulang ngapain itu ngapain Kenapa lagi? coba bisa terjadi cewek sama cowok punya anak gitu? kita Kenapa baca tuh? konten ya. Nah, Sebuah kantong makanan yang berisikan seorang bayi laki-laki membuat gempar warga kampung Sekeawi, Kecamatan Margahayu. Berdasarkan informasi dari Kapolsek Margahayu, Kompol Rizal Adam membenarkan ada kejadian itu. Saat ini bayi tersebut diamankan ke RS Sartikasi. Beruntung kondisi bayi itu dalam keadaan sehat. Sehat. Alhamdulillahnya. Berarti memang proses dari ngandung sampai lahirannya aman. Udah ada, bingung nih. Wah, enggak, saya enggak maksud bercanda, bukan maksudnya. Biar bingung kan. Kayak ragu ngebecandain itu gitu, cuman ya jangan. Ya Mendingan enggak, gimana ya? ya udah terlanjur sih Kang. Nah, gimana teh sebagai kalau saya sih mungkin ya. Enggak, bijaknya. sebagai Akang tuh sebagai Nah, bijaknya saya laki-laki ya. Ah. Mungkin ini ya. Kumaha Nauzubillah misalnya- min dzalik, kalau misalkan terjadi gitu. Akhirnya terlanjur ya budak. Tanggung jawab. Segala apapun resiko, misalkan naon diusir atau di apa ditenggelam ke kolot. Tanggung jawab lah. Berkata tadi, bayi emang gak punya dos. Iya. Kalau mau loadin jual fitrah. Saya rekam. Enggak, Kang. barusan digancangin cuman. Apa? Saya rekam. Gitu bener. Iya betul. teman. Akang, No. balik ke gua. Gimana kalau itu terjadi? Ya. Tanggung jawab. Buang. Ya enggak tuh. Tanggung jawab kan? Tanggung jawab. tanggung jawab kan? Nah, Tanggung jawab bener. Iya. tanggung jawab. Teteh gimana tuh perempuan? Tanggung jawab. tanggung jawab lah. Kalau Dengan resiko apapun. Laki-lakinya nggak mau, Nah, kabur laki-laki. Kabur. Mending jadi single parent lah. Cewek mah gak akan mati ditinggalin cowok. Beda sama cowok bakalan mati ditinggalin cewek. Enggak, itu kata siapa? Enggak. Insya Allah saya juga kuat. Mending dirawat lah sampai gede. Iya. Oh, Laki-lakinya kabur gitu. biarin lah. Nyari yang lain. Hah? Tegar. Tegar lah. Hidup, life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Luar biasa. Enggak sih. Yang mending jangan sekalian ya. Ngapain Iya itu? jangan. Tapi kan sekarang mah Masih kena banyak tapi ya. itu. Apa tuh? Kayak nah jadi Benar. dari ya memang lah. Akses tempat mudah. oh fasilitas kayak Fasilitas gitu yang ya, mudah. yang Ini kan sekarang di aplikasinya ada di handphone. Anak SMP, anak SMA bisa asal di handphone. Gitu ya? Iya. Wow. Baru tahu saya. Apa? Nggak tahu sih, belum pernah. Gitu Kak. Jadi ya buat para kaum muda-mudi, teman-teman seangkatan saya, hey, tolong laki-laki jangan banyak mengusulkan. Santai, aman bro. Mending sah, bener tuh. bener Nah, Lewi Jongjon. bener Ih, gokil, luar biasa ibadah. ibadah
Hah? Bener? Bener. Berarti kan ragu gitu. Bener ibadah. Bener, maksudnya jangan santai buat para perempuan, jangan mau. Ya misalkan kalau lah saya sebagai laki-laki perempuan bisa menjaga diri. Karena kita pelakunya misalkan, bukan laki-laki pelakunya. Karena banyak perempuan pelakunya tuh ya. Saya juga, saya masih sering dirusak teh. Astagfirullahaladzim. Aneh tuh ya. Saya baik, astagfirullahaladzim gitu. Aku juga baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita jangan sama-sama saling menjaga lah. Perempuan menjaga diri sendiri, Ya, laki-laki betul. juga menjaga. Ngapain deh? Kalau udah jadi kan dibuang, kasihan. Harus saling menjaga berarti ya, Kak? Itu dia. Hah? Harus saling menjaga? Hmm. Menjaga diri sendiri. Hmm. Siapa tahu anak yang dibuang di presiden ya. Bagus. Tuh itu Jadi menteri. visioner sekali. Ini benar banyak kayak kisahnya siapa? Baby Justin Bieber. Itu kan kisahnya ya ini katanya ya. Ibunya 14 tahun di perkosa. Dan bayinya itu Michael Jackson jadi bintang. Gila. Gimana kalau itu digugurin? Gak ada Michael Jackson, Justin Bieber. Sukses gitu. Cristiano Ronaldo juga. Enggak, dia mah miskin doang. Kan dia mau digugurin asalnya. Oh iya benar sama ibunya mau digugurin. Karena ekonomi itu. Kayak Erwin beneran. Ah, kisahnya gimana tuh? Gak usah dibahas lah. Benar. Masih ada beberapa berita lagi yang sudah dikumpulkan. Nah ini nih. Ini juga sering terjadi lagi. Oknum guru honorer tersangka pelecehan siswi SD di Cirebon ditangkap. Teh fenomena soal pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengajar. Ih, geramat aku. Iya kan? Banyak gitu. Ya mungkin dari tahun kemarin lah. Ustadz, guru ngaji, guru sekolah, kepala sekolah. Luar biasa. Kesel sih emang. Maksudnya Emang kesel sih. nggak- Jangan gitu kan kayak ini apa ya? Kayak misalnya teh ada cewek yang ngelewat tuh. Kan ada cowok-cowok kalau di gang tuh pada diketrek gitu. diketrek. Terus itu kan Bagus. ada risih oge gitu kan. Betul, Nah, iya. kalau perempuan kalau diketrek itu gimana sih teh? Kalau saya sendiri ya laki-laki suka namanya lalu misalnya awewe ngaliwat, orang teh aya di dinya bisa ke di Alfamartnya. Di Alfamart bisa di toko. Si laki teh ngetrek. Urang sorangan risih gitu. Oke, iya Risih. benar. Nah, Iya. kalau perempuan tuh gimana teh kalau Ya misalkan sama lah risih. enggak digini-gini kan? sebagai mace. Parah. Lempar nanya. Nanya. Udah. Benar. Karena Tampang sekarang mah. yang diserang Gemini semua aman. Tapi Risih lah. risih nyatanya risih ya. Risih ya tuh. Apalagi kalau Padahal kan banyak. Enggak. Enggak bukan itu. Bukan itu. Kalau kayak gitu teh disebut pelecehan enggak? Pelecehan nanti catcalling. Oh masuk ke pelecehan. Verbal. Dek. Wah, kacau itu bisa diusut. Oh gitu. Ya kan catcalling kan? Wiwit gitu. Atau apapun segala bentuk suara bunyi-bunyi aja. Gitu kan. Entah demi Allah ini batuk. Nanya kayak gini. Gitu. Gelis gini. Nah, bagus. Gitu kan. Ya apalagi kalau sampai main nyolek. Iya tuh. Pelecehan lah. Pernah Teteh ngalamin ada yang kayak gitu Teh? Teteh sebagai perempuan yang dari looks cantik, pasti penonton setuju. Ada tuh. Yang gitu ya. Ada. Aw. Ada. Allah. Iya. Tegas gitu. Nggak tahu. Bayu itu dikat gitu tapi Mancing wali sih si ya, Erwin mah ya. jangan. Parah. Teh jadi manusia normal bisa. Tetapi sebagai perempuan tadi kalau Teteh pribadi mengalami itu misalkan catcalling, apa yang dilakukan? Teriak tuh. Kalau di depan umum ya. Oh benar teriak salah satunya. Laporin. Nggak sopan. Galak. Teteh main laporkan. Galak. Tapi Ada kan polisi. benar sekarang banyak. Kemarin ada video ini ojol mobil. Dia nggak videoin full sih. Ya ini juga saya nonton ya. Jadi pas udah mau turun baru dia ngomong, baru dia rekam. Katanya waktu dalam perjalanan itu ya bahasa-bahasa yang keluar dari supirnya nggak enak. Kayak apalah buka celana dan segala macam gitu-gitu. Nah si ceweknya tuh
Nah benar gak teh kalau orang perempuan yang dilecehkan tuh memang sulit untuk bisa melawan gitu. Iya gak sih? Nggak tahu sih atau gimana orangnya aja. Yang bisa ngelawan. Iya. Tergantung sih. Kalau teteh ada di kondisi gitu, satu mobil ya cuman teteh dan drivernya, dan ada pelecehan apa misalkan di toilet atau mungkin sampai gimana gitu, Biasanya mah suka ke, iya bener itu live sosmed. langsung ya. Live sosmed. Biasanya kan itu bisa diputar ulang. Kalau nanti kan kedengeran obrolannya, Ini dilihat bagus. orang. Ya benar. Sambil live aja pura-pura Iya, bener. nggak denger. Oh iya pak. Karena banyak teman-teman yang cerita gitu, mereka tuh yang mengalami pelecehan apapun itu bentuknya, sulit gitu untuk bisa melawan. Karena pertama, sulit nemuin bukti. Misalkan, ini cerita nyata sih, ada temen, dia tuh lagi di bus, duduk, terus ada yang berdiri, kamera gak? Dapat gak? Ada yang berdiri gini, ini duduk di sini. Katanya dia tuh nyenggol-nyenggol gitu-gitu sampai kena dan lain-lain. Risih dong, pasti dong, nyenggol-nyenggol segala macam kan. Cuman kenapa dia susah untuk melawannya? Gimana cara dia membuktikan bahwa dia dilecehkan? Susah kan? Gimana misalkan teriak, wah aku dilecehin nih, si bapaknya nggak ngaku? Gak ada yang lihat. Nah, susah. Cuman yang Itu lebih biasa. parahnya kan pelecehan seksual tuh terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, itu dia, balik lagi ke guru-guru berita. kayak Betul, gitu. Terus betul. kan kiai-kiai kayak gitu pun ada kan. Ada Jadi, gokil. gimana ya kalau bukan merusak sistem pendidikan ya? Entah apa sih yang muncul di benak para pengajar sehingga memunculkan kayak gitu kan. Apa yang salah? Entah hasratnya nggak terpenuhi mungkin ya, Bisa jadi benar. atau ya gimana sih ya, menurut Akang gimana tuh Kang munculnya fenomena seperti itu kan di lingkungan pendidikan? Kalau saya lihat di berita-berita yang udah ada ya, kayak misalkan ustadz yang apa gitu, terus saya lihat pelakunya seperti apa, bentuk ustadznya seperti apa, dari cara ngomong dan lain-lain. Kalau dia ustadz yang memang benar-benar punya pemahaman agama yang cukup mumpuni ya, punya track record misalkan sekolah pesantren di Pulau, itu juga memang tidak menjamin. Cuman kalau memang dia benar-benar pengajar, nggak mungkin cuy. Yang memang valid ya. Ini mah banyakan deh siga, nah untuknya bahasa kasar mah ustadan lah. Ya, Kan siga nu nya ustad jadi setahun 2 tahun weh. Ngan bisa ngajar ngaji unggul misalkan, ngan bisa ngajar naon unggul. Oh nggak bersertifikat gitu. Nggak juga. Nggak tahu itu mah. Ya, cuman kalau memang benar-benar dia pengajar mah nggak mungkin lah. tapi uniknya dengan berbagai modus-modus Iya sih benar. itu ya, dengan apa nikah dengan saya ataupun berhubungan dengan saya nanti dapat wahyu atau ilham kayak gitu kan. Nah memang. si kan ada modus-modus yang kayak gitu juga. Ada bener banyak modus bentuk ancaman lah kayak itu bilang. Iya bener ya. Tapi banyak juga ya yang kita anggap dia apa sosok, tapi melakukan pelecehan juga. Ya itu tadi dari beberapa berita yang sudah kita kumpulkan, itu rilis semua hari ini beritanya, gokil luar biasa. Jabar Express. Dari tadi yang pertama ada oknum Satpol PP 5 orang yang mabuk di kantor, ada yang hutang pinjol Jawa Barat itu jadi ranking pertama di Indonesia, buang bayi. Hingga Alhamdulillah bayinya pelecehan. sehat, tapi hingga pelecehan. Asik kriminal kah? Kriminal. Gimana Kang, terakhir tanggapan Kang soal dari 4 berita ini? Pokoknya mah banyak istighfar Kang. Betul, itu sih solusi. Benar-benar sabar. Istighfar, sabar, ya tinggal dibenahi sistem-sistem kayak gitunya sih. Betul. Kan regulasi udah ada, tinggal ininya aja sih. Dibenahi lagi. Dibenahi dan pengawasannya pun harus pengawasan. jadi ketat juga. Betul. Kan, karena kan banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai lemah dalam pengawasannya. Ya, kebijakannya udah bagus, Udah tapi bagus awalnya jelek. gitu. Jadi perlu ada apa ya? Pansus atau panitia khusus yang mengawal intens kebijakan seperti itu. Betul. Ya, kesadaran bersama Kesadaran apalagi gitu, bersama. apalagi kalau di ruang-ruang publik kayak misalkan tadi soal isu-isu sosial lah kita sebutnya gitu, buang bayi. Ini kesadaran bersama, jangan. Ngapain, atau misalkan soal pelecehan-pelecehan,
bisa jadi untuk para instansi-instansi sekolah, orang tua, atau mungkin sama sesama pengajar bisa saling menjaga, saling Iya, mengingatkan betul. jangan sampai terjadi lagi karena sering. Astagfirullahaladzim. Gimana teh? Beratkan hukum untuk pelecehan seksual anak. Tegas, bagus. Gitu. Katanya di penjara disiksa. Itu dia. Dan inilah Bener. Bener Oh, ya? lanjut, lanjut. dan inilah celoteh redaksi 4 berita dari Jabar Express. Bisa teman-teman lihat beritanya di jabarexpress.com atau di website lainnya di .com. Hah? Jabarexpress.com beritanya kan ini. Hmm. Yang ID belum liris kan. Atau di portal berita lainnya Network Jabar Express. Kita dari Jabar Express ID bisa juga di follow Instagramnya Jabar Express ID, TikToknya juga ada, YouTube-nya juga Jabar Express ID. Gokil luar biasa. Saya Farhan Jamil, celoteh redaksi. Saya Erwin. Dan Teh Tetap. gokil luar biasa. Di follow TikToknya saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.